Mau nanya, kode SLJJ 417 itu daerah apa ya? 417. 0417. Iya. Oh, Malino. Malino Makassar ya? Ya, makasih deh ya. Udah makasih. Halo, Pak siapa namanya ketua kelasnya? Teguh, Prof. Pak Teguh. Udah berapa orang temannya yang hadir? Sudah 19, Prof. Oh ya udah, kita mulai aja ya. Saya kelihatan nggak? Sudah, Prof. Oke. Kita masih melanjutkan materinya sama ya, yang lalu ini saya gabungkan 45 ini. Ini masih produk, ya, harga, promosi, distribusi, ya. Jadi ini masih kita bicara mengenai instrumen pemasaran. Yang lalu kita sudah bicara mengenai produk. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu pricing. Oke, ini kelihatan ya, par 5 ya. Kelihatan, Prof. Salah satu instrumen penting di pemasaran adalah harga. Harga ini banyak pendekatannya ya. Tergantung pada struktur pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Ada struktur pasar namanya, kalau kita bicara struktur pasar ya, ada perusahaan dalam struktur pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Ada perusahaan berada pada struktur pasar monopoli. Kemudian ada struktur pasar monopolistik. Ada struktur pasar oligopoli. Kemudian ada struktur pasar duopoli. Kemudian ada spesifik lagi pasar input namanya monopsoni. Ini pasar input. Nah, jadi dalam hal menentukan harga tentu tergantung pada posisi perusahaan. Dalam hal dia persaingan sempurna berbeda dengan monopoli. Monopoli dengan monopolistik juga berbeda. Saya mau tahu sejauh mana pengetahuan saudara mengenai pasar. Apa beda monopoli monopolistik? Ada yang bisa menjelaskan? Monopoli dan monopolistik. Coba siapa ketua kelasnya? Apa beda antara monopoli dan monopolistik? Contohnya apa? Siapa namanya ketua kelasnya? Saya lupa. Teguh, Prof. Kalau Pak Teguh. setahu saya, Prof, kalau monopoli itu untuk satu produk itu cuma satu perusahaan gitu ya. Nah, kalau monopolistik itu banyak perusahaan yang menjual produk sejenis gitu. Tapi Oke.
beda, ya punya ciri khas masing-masing gitu sih, Prof. Yang saya tahu. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Kalau monopoli mungkin PLN dulu kali, Prof. Sebelum ada swasta. Jadi yang menyediakan listrik di PLN di Indonesia cuma PLN. Kalau monopolistik, Oke, cukup. oke itu. Jadi monopoli itu satu penjual, banyak pembeli. Ini definisi sederhana. Monopolistik, satu penjual, banyak pembeli. Bedanya, satu penjual di sini dalam industri. Kalau di sini satu penjual hanya spesifik. Yang dimaksud industri seluruh perusahaan, seluruh produk dalam berbagai skala semua dikuasai oleh satu perusahaan. Ya kalau tadi contoh PLN zaman dulu ya industri, bahwa PLN menguasai semua yang berkaitan dengan proses bisnis ketenaga listrikan. Ya. Tapi sekarang bukan lagi monopoli. Tapi kalau yang spesifik dia monopoli karena ada perlindungan legal, hak cipta atau merek dagang. Jadi hak merek dagang. Jadi barang spesifik ini dia menghadapi barang substitusi, barang pengganti. Kalau monopoli ini tidak ada substitusi. Tidak ada substitusi. Jadi tidak ada perusahaan lain yang menjual kecuali dia. Contohnya kalau substitusi sabun mandi atau minuman mineral. Jadi dia memiliki merek dagang Aqua. Banyak perusahaan bisa membuat Aqua, tapi tidak boleh menggunakan merek Aqua. Jadi dia monopoli, tetapi monopoli hanya pada mereknya saja, spesifik. Dia memonopoli mereknya. Nah, ini disebut monopolistik. Tapi ada barang pengganti. Kalau Aqua harganya tinggi, kita bicara harga, maka orang akan pindah ke merek yang lain. Ada Aquades, ada Aquaria. Ya begitu juga produk yang lain, misalnya sabun mandi. Ada Lux, ada Kamay, ada Playboy, macam-macam. Semuanya itu adalah monopolistik. Tetapi monopolistik, dia hanya memonopoli secara spesifik karena dilindungi oleh undang-undang, hak ciptanya atau merek dagang. Ya. Tapi kalau monopoli yang dimaksud di sini adalah monopoli industri, semuanya dia kuasai. Katakanlah ada satu perusahaan menguasai semua produk air mineral, isi ulang atau air, maka dia adalah monopoli. Ya, seperti Microsoft dulu di Amerika dianggap dia sebagai monopoli, tapi sampai sekarang belum ada keputusan karena dia merasa tidak memonopoli. Karena dia masih tidak pernah melarang orang lain. Orang lain juga masih bisa melakukan itu. Ada monopoli natural, alamiah, ada monopoli karena memang dia skala usahanya besar. Jadi alamiah itu misalnya sudah ada satu perusahaan yang mengelola, orang lain tidak bisa lagi mengelola. Karena kalau ada orang lain mengelola pasti tidak efisien. Atau mungkin memang tidak ada peluang. Contohnya air minum PDAM, sumber mata air cuma satu-satunya di suatu daerah. Jadi kalau sudah dikelola oleh PDAM, pemerintah, ya tidak mungkin lagi ada orang lain mengelola PDAM. Maka dia monopolinya natural. Jadi kita di Indonesia juga dulu ada monopoli yang berkaitan dengan tambang karena ada undang-undang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tanah bumi dan tanah yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Nah, itu dulu ya. Tapi itu sekarang sudah ada revisi, jadi minyak pun bisa dikelola oleh swasta, bukan dikuasai oleh negara lagi, tapi bisa dikuasai oleh swasta. Ya. Jadi swasta boleh masuk. Di Amerika tidak boleh ada monopoli, karena dianggap monopoli itu bisa merugikan konsumen, terutama dari aspek harga tadi. Ya, kita bicara karena ini menaikkan harganya, konsumen tidak ada pilihan, Tapi kalau monopolistik perusahaan menaikkan harganya, Aqua ya orang pindah ke merek yang lain.
itu monopolistik, ya. Jadi dia hanya memonopoli pada jadi berbeda kebijakan harga di perusahaan monopoli dan monopolistik. Kalau monopoli menaikkan harga tidak ada masalah karena konsumen tidak ada pilihan. Oleh sebab itu di berbagai negara monopoli ini dilarang, kecuali monopoli yang bersifat alamiah tadi. Kemudian monopolistik ini adalah sifatnya hanya perlindungan atas merek dagang. Monopolistik dia spesifik dilindungi, dia memonopoli, orang lain tidak bisa memproduksi seperti itu. Misalnya warung Padang sederhana, dia monopoli menggunakan merek warung Padang sederhana, orang lain tidak boleh menggunakan merek itu meskipun sama-sama warung Padang. Jadi dia monopolistik. Sama dengan KFC, dia monopolistik dengan mereknya, tapi dia tidak bisa harga itu seperti praktek monopoli bahwa dia bisa memperlakukan. Kalau oligopoli beberapa penjual. Di sini banyak pembeli, beberapa penjual banyak pembeli. Oligopoli. Beberapa ini lebih dari satu. Sehingga ada yang mengatakan oligopoli dengan duopoli itu sama karena duopoli dua penjual. Tapi duopoli ini hanya spesifik dua penjual. Tapi kalau oligopoli dua dan seterusnya, sehingga tetap teori ini berlaku, duopoli dan oligopoli. Misalnya airline, misalnya perusahaan aircraft, penerbangan di dunia itu duopoli yang skala besar, ya. Perusahaan pesawat berbadan lebar hanya Boeing dengan Airbus, jadi dua duopoli. Tapi kalau seluruh industri penerbangan dia sebagai oligopoli. Otomotif, kebanyakan industri-industri di dunia adalah bentuknya oligopoli. Di Indonesia pun banyak oligopoli, misalnya pabrik semen, itu oligopoli. Beberapa bisa dihitung. Jadi beberapa penjual dan banyak pembeli. Nah, di dalam oligopoli ini ada namanya market leader dan ada market follower. Siapa yang menentukan harga? Biasanya adalah ditentukan oleh leader. Kenapa dia bisa menjadi leader? Apakah melalui pilkada atau pemilihan? Bukan. Dia menjadi leader karena banyak faktor. Dia menjadi leader karena dia sebagai pemain senior atau merek yang sudah terkenal. Dia punya citra sehingga dia bisa menjadi leader. Bisa juga karena dia sudah mulai menguasai skala pangsa pasar yang luas. Misalnya ini pasar, dia sudah menguasai katakanlah 75%. Sehingga orang lain kebagian sedikit. Karena dia menguasai pasar yang besar, maka efisiensinya juga sudah tinggi karena dia menggunakan teknologi tinggi. Yang lalu kita bahas mengenai variable cost dan fixed cost. Jadi perusahaan skala besar itu cenderung struktur cost-nya murah. Kenapa struktur cost-nya murah? Karena ini adalah kita sudah bahas struktur cost itu kira-kira begini. Ya, jadi ini average cost atau harga pokok per unit. Ini quantity. Ini katakanlah rupiahnya. Makin banyak yang diproduksi, cost per unitnya makin murah. Kalau dia memproduksi 1.000, katakanlah harga pokoknya 150. Tapi kalau 2.000, dia memproduksi 125, 2.000 harga pokoknya 125. Jadi artinya perusahaan skala besar A dan B, perusahaan B ini skala besar karena dia menguasai pangsa pasar yang kuat, katakanlah cuma 3.000, si A menguasai 1.000, si B menguasai 2.000. Karena dia menguasai pangsa pasar yang luas, dia cenderung harga pokoknya lebih murah, hanya 125. Sehingga kalau dia menetapkan harga di pasar, katakanlah price-nya dia 135, apa yang terjadi dengan A? Ya. Apa yang terjadi dengan A kalau perusahaan leader? B menetapkan harganya 135. Apa yang terjadi di pasar? Coba tuh. Pasarnya beralih, Pak. Ya, beralih dalam arti A tidak kebagian pasar karena dia tidak bisa menjual. Karena harga pokok penjualannya, BPP-nya, biaya pokok penyediaannya, atau harga pokok produknya, atau cost of goods sold-nya, biaya untuk memproduksinya 150. Sementara B hanya 125. Jadi dia bisa mendapatkan keuntungan Rp10. Oleh sebab itu, si A datang ke A dengan dia datang ke B, minta kebijakan dari B, maka dia sebagai leader karena dia yang menentukan kebijakan harga. Dia minta harga ini jangan diperlakukan 135.
B minta kamu maunya harga berapa? 165. Jadi kalau harga 165, price 165, apa maknanya? B mendapatkan keuntungan lebih besar. 125, 165 dia dapat keuntungan 40 margin. Sedangkan A marginnya hanya 150, 165 hanya 15. Jadi perusahaan yang besar semakin besar. Oleh sebab itu dia disebut sebagai leader karena dia sebagai diikuti oleh si A. Bahkan market leader ini bisa membagi pasar, katakanlah Indonesia. Dia bisa menguasai Jawa. Karena seluruh pasar di Indonesia katakanlah 75% ada di Pulau Jawa. Lalu follower hanya di luar Jawa saja. Dia bisa mengatur seperti itu. Jadi market follower ini mengikuti apa kebijakan market leader. Jadi leader karena dia menguasai skala pasar yang besar dan dia semakin efisien karena semakin banyak memproduksi. Kenapa bisa lebih murah perusahaan B daripada A? Penyebabnya apa? Karena kemampuan produksinya tinggi, fixed cost-nya tetap gitu, Pak. Ya, jadi cost-nya bisa lebih murah ya. Yang lalu kita contohkan, masih ingat? Contoh yang lalu, variable cost Rp100, fixed cost katakanlah 50.000, kuantitinya 1.000. Jadi kalau perhitungan laba ruginya, revenue, total revenue, price kali quantity. Ya, kalau dia jual katakanlah price-nya Rp200 per unit. Berarti 200 kali 1.000, 200.000. Cost-nya terdiri dari fixed cost 50.000, variable cost-nya 1.000 kali 100, jadi variable cost 100.000. Jadi berarti 150.000. Jadi labanya 50.000. Nah, harga pokok per unitnya, average variable cost, average cost-nya 150.000 bagi 1.000 sama dengan 150. Bandingkan dengan perusahaan yang memproduksi 2.000. Kalau ini perusahaan B, perusahaan A. Kalau perusahaan B memproduksi tadi 2.000, maka total revenue-nya adalah 2.000 kali 200, 400.000. 400.000. Fixed cost-nya tetap 50.000. Nah, ini tadi tetap dia. Sedangkan variable cost-nya 2.000 kali 100, 200.000. Harga pokoknya dia secara total 250. Labanya 150. Jadi B memperoleh laba 150, A hanya 50.000. 100. Skala bisnisnya lebih besar. Terus berapa average cost-nya atau harga pokok per unit? Harga pokok per unitnya adalah 250 bagi 2.000. 125. Nah, ini tadi yang membedakan bahwa semakin besar skala perusahaan, maka cost per unitnya semakin murah. Jadi dia 150. Jadi pada saat dia bersaing, perusahaan A dengan perusahaan B, sulit untuk menyaingi. Oleh sebab itu, yang lalu pernah kita bahas, kalau ada perusahaan UKM berhadapan dengan perusahaan skala besar, itu UKM tidak pernah akan menang. Karena pasti perusahaan itu lebih unggul, karena skalanya besar, dia bisa mendapatkan harga pokok yang lebih murah. Yang lalu kita contohkan usaha-usaha rumah tangga UKM ya, dengan masuknya Alfamart, Indomart, ya itu memang tidak dilarang. Tetapi dengan masuknya Alfamart, Indomart, skala besar dia mendapatkan harga pokok yang lebih murah, pelayanan yang lebih baik, sehingga UKM-UKM tidak bisa menyaingi. Sehingga hampir seluruh Indonesia UKM itu terkalahkan oleh Alfamart, Indomart. Dan itu wajar dalam bisnis, persaingan seperti itu tidak ada masalah, karena dia juga berbisnis ada perizinan. Kecuali Sumatera Barat ya, Sumatera Barat memang dia tidak memberi izin. Tapi di daerah-daerah lain ya UKM itu, kenapa? Karena di sini tadi keunggulan dalam skala ekonomi. Nah, ini yang disebut dengan skala ekonomi. Skala ekonomi itu kalau kita berbisnis skala besar, harga menjadi lebih murah. Jadi ini kaitannya dengan harga. Oke ya. Oligopoli tadi saya sudah menjelaskan, duopoli, kemudian ada monopsoni. Monopsoni itu pasar input, kebalikan dari monopoli. Satu pembeli, banyak penjual. Banyak penjual.
Nah, dulu ada pabrik apa namanya di Jawa Barat, pabrik susu, saya lupa namanya mereknya, dia membeli susu sapi dari Australia, baru sapi itu dibagi-bagi ke petani, ke masyarakat. Tetapi petani tadi produksi susunya tidak boleh dijual ke tempat lain, hanya dijual ke pabrik susu. Maka pembelinya hanya satu, tapi yang menjual susu banyak. Tetapi ada keterkaitan, pintar pabriknya dibagi-bagi tadi sapi kepada masyarakat. Dan sapi ini dicicil pakai susunya tadi. Jadi masyarakat dapat penghasilan, tidak perlu lagi pabrik menyiapkan rumput, tapi petani yang mencari rumput, lalu susunya dijual kepada pabrik. Tapi dalam monopsoni ya seperti juga monopoli, bisa merugikan lawan bisnisnya. Kalau di sini yang dia rugikan adalah penjual, kalau monopoli yang dirugikan pembeli. Karena dia bisa sewaktu-waktu menurunkan harga. Atau seharusnya harga naik, tapi dia tidak menaikkan harganya. Ini monopsoni. Dulu di Indonesia juga ada namanya Badan Penyangga Cengkeh. Jadi wilayah-wilayah timur, petani-petani cengkeh itu produknya hanya boleh dijual kepada koperasi, yang koperasi ini dibawa naungan Badan Penyangga Cengkeh. Waktu zamannya Pak Harto. Tujuannya melindungi petani cengkeh. Tapi monopsoni ini setelah lama beroperasi, Badan Penyangga naik, tapi dia belum menaikkan. Itu terbukti setelah Pak Harto jatuh, turun, Badan Penyangga Cengkeh dibubarkan, ternyata harga cengkeh di pasar lebih tinggi. Jadi petani cengkeh menikmati harga jual cengkeh lebih tinggi daripada zaman waktu masih berada di bawah naungan Badan Penyangga Cengkeh. Itu contoh juga. Dulu PLN, sekarang PLN juga begitu, monopsoni terhadap IPP. Karena IPP hanya menjual listriknya kepada PLN. Banyak IPP, mungkin ada 20-an lebih. IPP ini hanya menjual listriknya ke PLN. Dia tidak menjual ke konsumen. Jadi IPP, PLN sebagai monopsoni menghadapi IPP, dan terhadap konsumen, kalau seperti dulu dia sebagai monopoli. Tapi sekarang bukan monopoli, dia monopolistik. Ya. Karena ada, ya tidak ada yang menjual ya, selain PLN berarti dia monopoli juga. Jadi monopsoni terhadap IPP, monopoli terhadap praktek monopoli, meskipun tidak melakukan monopoli. Boleh orang lain, tapi orang lain tidak tertarik. Kenapa? Kalau harga PLN atau harga listrik lebih tinggi, ya mungkin ya, atau PLN akan bersaing dengan pelaku pasar yang lain. Oke, ini mengenai harga dan kaitannya dengan struktur pasar. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada pertanyaan mengenai harga. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi harga ini kita coba lihat ini gambar ini. Faktor apa yang mempengaruhi keputusan harga? Ya, faktor affecting. Ya, faktor apa yang mempengaruhi? Ya, yang mempengaruhi keputusan harga suatu perusahaan ya tentu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah marketing objektif. Apa tujuan dari pemasaran? Tujuan yang dimaksud di sini banyak hal. Apakah ingin memperoleh keuntungan yang maksimum, yang tinggi, atau ingin memperoleh penjualan yang tinggi, atau ingin meminimumkan cost? Ya, ingin meminimumkan cost. Jadi pricing ini adalah banyak faktor ini tadi, marketing mix, strategi, cost, organizing for pricing. Jadi keputusan harga yang dilakukan oleh perusahaan ada beberapa pertimbangan. Tentu yang paling bagus adalah perusahaan ingin mendapatkan profit yang maksimum. Profit yang maksimum karena ada di dalam menentukan harga, kadang-kadang ada 3 ya, memperoleh keuntungan maksimum, profit maksimum. Kalau profit, keuntungan dalam banyak P, begini, profit maksimum. Ataukah penjualan, quantity of sales, penjualan maksimum. Atau cost minimum. Ya. Jadi menentukan harga pada tingkat harga berapa, sehingga cost minimum. Tentu harga ini nanti berkaitan dengan quantity of sales. Karena harga adalah
mempengaruhi permintaan. Ya. Jadi harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya harga mempengaruhi demand. Ya. Dalam teori ekonomi, harga mempengaruhi permintaan. Jadi variabel utama yang mempengaruhi permintaan adalah harga. Nah, mengenai harga ini tentu keputusannya dipengaruhi juga oleh berbagai faktor internal perusahaan. Di dalam penggambarannya, saya ingin menggunakan Excel supaya gampang menggunakannya. Ini kelihatan ya Excelnya ya? Pak Teguh, kelihatan? Udah Prof, kelihatan. Oke, jadi harga, loh kok nggak bisa? Kemarin bisa. Kenapa? Nggak bisa pakai pulpen. Yang lalu saya bisa pakai pulpen, kok nggak bisa sekarang? Oh, enggak mau. Oke, saya kembali ke sini. Dulu kali Pak ya? Kenapa? Klik yang paling kanan dulu kali Pak. Yang pen. Iya, di mana tempatnya pen? Di tab Nggak mau, paling pen. kanan Pak, tab yang paling kanan di bawah ini tools. Di bawah Bisa, tools. Di mana tools? Paling kanan Pak. Tak dulu, tools itu di mana tempatnya? Di klik kanan? Atas. Oh, ini pen. Oke. Enggak Pak, di... Nah. Ini kan? Enggak mau juga. Tapi sekarang nggak kelihatan Pak. Excel Pak. Enggak mau, tetap dia. Kelihatan nggak? Udah muncul Prof, udah. Nggak muncul. Yang lalu kok bisa saya pakai, sekarang nggak bisa. Ini Excelnya kelihatan? Kelihatan. Excelnya kelihatan. Ya, maksud saya kok ini anunya nggak keluar, apa namanya ini ya? Pennya nggak keluar. Ada yang bisa bantu rekan-rekan? Oke, nggak apa-apa. Kembali ke PowerPoint aja. Kelihatan PowerPoint-nya ya? Masih Excel, Prof? Oh, harus diikuti klik-klik terus ya. Kelihatan? Belum. Udah. Kalau ini bisa nih, nulis-nulis. Oke, jadi harga itu mempengaruhi demand, quantity of demand ya. Biasanya ditulis seperti ini, quantity of demand. Penggambarannya seperti ini kira-kira. Ini quantity of demand, sedangkan ini yang ke atas adalah pricing. Kurvanya itu selalu dilambangkan seperti ini. Kurva inilah yang disebut sebagai kurva demand. Kurva ini mencerminkan hubungan negatif antara harga dengan quantity. Apa yang disebut hubungan negatif? Ini slope-nya negatif ya, kemiringannya ke arahnya negatif. Kenapa disebut hubungan negatif atau korelasi negatif? Karena kalau harga naik, permintaan turun. Ya, contohnya begini. Harga Rp10.
permintaan 100. Tapi kalau harganya naik menjadi 12, permintaan akan turun menjadi hanya 80. Jadi kalau harga naik, permintaan turun. Sebaliknya, kalau harga turun, permintaan akan naik. Jadi kalau harga turun ke 8, maka permintaan naik menjadi 130. Ya. Jadi harga naik kalau harga turun permintaan. Inilah cara menggambarkan hubungan atau korelasi antara harga dengan quantity of demand. Sebaliknya kalau supply, kurvanya dia positif, ya, digambarkan dalam bentuk kurva supply seperti ini, harga, quantity. Jadi supply dari sisi produsen terjadi juga hubungan antara harga dengan quantity of supply. Kalau harganya Rp10, tadi contoh dia supply 100. Tapi kalau harganya naik 12, dia supply lebih besar, 120. Kalau di sini tadi hubungannya berlawanan, negatif. Tapi kalau hubungannya di sini positif. Oleh sebab itu, korelasi antara harga dengan naik, semakin harga naik, semakin banyak minat produsen untuk meningkatkan. Jadi produsen akan berlomba-lomba meningkatkan produksinya kalau harga naik. Tapi yang terjadi di pasar adalah pertemuan antara tadi supply dengan demand. Ini demand, ini supply. Inilah yang disebut dengan pasar. Terjadi kesepakatan antara pembeli dari sisi quantity demand dari segi konsumen, pembeli. Jadi harganya Rp10, sepakat pembeli bersedia membeli dengan harga Rp10 dengan kuantitas 100. Sebaliknya, penjual bersedia melepas barangnya 100 dengan harga Rp10. Inilah yang disebut dengan pasar. Jadi definisi pasar adalah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli dimanapun itu, ya, tidak harus bertemu di pasar tradisional, di mall, di apa, tapi dimanapun bisa terjadi. Di internet bisa terjadi pasar, di telepon bisa terjadi pasar kalau ada kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Nah, ini yang disebut dengan hukum pasar atau equilibrium pasar. Equilibrium pasar. Oleh ekonomi klasik, mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu hukum tarik-menarik antara kurva demand dan supply. Jadi ketika terjadi permintaan, pergeseran demand ke kanan, kurvanya dari demand 1 ke demand 2, apa yang terjadi? Keseimbangan pasar bergerak dari titik A ke titik B. Harga akan naik menjadi 12. Quantity akan naik jadi 110. Kenapa terjadi pergeseran demand? Ya tentu ada faktor yang menyebabkan demand naik, bukan karena harga. Faktor itu ya demand dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya musim. Di samping harga bisa juga karena musim. Sebentar lagi bulan puasa misalnya, beberapa komoditi harga naik. Naik karena terjadi pergeseran demand. Kenapa harga bergeser demand? Padahal orang belum belanja. Ya. Ini kan belum bulan puasa, tapi kenapa kok harga bergerak naik? Ya karena pedagang perantara sudah memulai menampung. Jadi sudah, karena produsen yakin bahwa sebentar lagi akan ada kenaikan harga. Dia memprediksi konsumen akan naik. Tapi sebelum konsumen naik, meminta membeli sebelum masuk bulan puasa, harga sudah bergerak naik. Keseimbangan harga sudah bukan lagi 10 tapi naik ke 12. Karena pedagang perantara atau pedagang eceran sudah mulai menampung stok. Bahkan mungkin ada juga konsumen sudah membeli stok dari sekarang. Jadi terjadi pergeseran demand sehingga keseimbangan pasar menjadi 12. Sama dengan dolar. Kenapa harga dolar naik menjelang akhir tahun? Karena spekulan-spekulan yang punya uang, punya saldo di bank, dia memprediksi menjelang akhir tahun, akhir Desember, banyak perusahaan yang jatuh tempo utangnya dengan menggunakan dolar. Sehingga sebelum harga dolar naik di akhir tahun, mereka sudah membeli. Kapan dia beli? Ya bisa 3 bulan sebelumnya. Oleh sebab itu biasanya bulan Agustus, September, dolar itu sudah bergerak naik kalau di Indonesia.
Karena spekulan memprediksi akan ada kenaikan permintaan dolar di bulan Desember. Banyak proyek-proyek pemerintah yang akan dibayar menjelang penutupan buku. Karena semua berlomba pekerjaan itu dikebut sampai akhir Desember untuk dikeluarkan uangnya dari APBN. Ya tentu produk-produk yang berkaitan dengan dolar. Proyek-proyek diupayakan selesai sebelum akhir Desember. Menjelang akhir Desember banyak transaksi pembayaran dengan dolar, ya kalau komponen luar negeri, berarti kan permintaan dolar ini juga memicu harga dolar naik. Nah ini tadi. Jadi keseimbangan baru terbentuk. Supaya tidak terjadi kenaikan harga untuk komoditi tertentu, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya supply-nya juga digeser. Ya, supply 1 ke supply 2. Menambah stok di pasar. Sehingga keseimbangan baru bukan di B tapi di C. Jadi misalnya pemerintah melalui Bulog katakanlah menjelang bulan puasa didatangkan daging dari Australia. Berarti supply digeser. Jadi menggeser supply. Sehingga keseimbangan baru tetap pada Rp10. Tidak ke B. Karena harga lebih murah Rp10, konsumen tidak membeli 110 tapi membeli 130. Karena harga lebih murah. Jadi sebenarnya konsumen tadi bisa membeli 130 kalau harganya Rp10. Tapi karena harganya tadi 12, dia hanya membeli 110. Begitu pemerintah menekan harga melalui tambahan supply, maka permintaan konsumen naik dari 110 menjadi 130. Karena memang dia membutuhkan daging setiap hari. Nah, ini contoh. Disinilah peranan pemerintah. Disinilah peranan pemerintah supaya konsumen tidak dirugikan. Nah, di sini harga tadi. Jadi harga itu bisa terjadi tergantung pada keseimbangan, titik keseimbangan antara demand dan supply. Jadi kalau terjadi kelangkaan produk, misalnya cabai sekarang langka. Apa maknanya kalau terjadi kelangkaan? Ya, supply dan demand seperti ini. Demand dan supply. Terjadi kelangkaan berarti supply-nya bergeser ke kiri. Jadi tadi A bergeser ke kiri, keseimbangan menjadi B, harga lebih tinggi. Tadinya 100 menjadi 150. Jadi kelangkaan itu menyebabkan tadi scarcity supply, menyebabkan supply bergeser ke kiri, terjadi kelangkaan cabai. Jadi harga naik bisa karena permintaan bergeser, bisa juga karena supply bergeser ke kiri. Oke, itulah keseimbangan pasar. Keseimbangan menurut teori teori ekonomi selalu terjadi secara otomatis mekanisme pasar. Kenapa disebut selalu terjadi keseimbangan? Contohnya begini. Ini yang disebut di dalam teori ekonomi ada invisible hand yang mengatur. Jadi pasar atau ekonomi itu tidak perlu dikendalikan oleh negara, oleh pemerintah. Karena pasar akan mengatur dirinya sendiri melalui keseimbangan supply dan demand, tarik-menarik keseimbangan. Jadi kalau semakin diatur oleh pemerintah, semakin tidak teratur. Jadi menurut ekonomi klasik, ekonomi tidak perlu terlalu banyak campur tangan pemerintah. Itu ekonomi klasik. Tapi ekonomi modern tidak, pemerintah perlu campur tangan seperti contoh tadi. Dua-duanya ada benarnya. Nah, coba kita melihat dari sisi klasik. Kalau ada suatu kekuatan, misalnya pemerintah memaksakan harga itu jangan 10, tapi diturunkan hanya 8. Seperti dulu Pak Jokowi meminta harga daging jangan 100.000. Tapi ternyata di pasar tetap terjadi harga naik karena terjadi kelangkaan supply. Katakanlah kalau ada kekuatan yang memaksa harga itu hanya Rp8, padahal semula 10. Karena menjelang Lebaran, menjelang puasa banyak orang membutuhkan daging, misalnya bahan pokok. Pemerintah mengumumkan supaya semua harga-harga bahan pokok diturunkan ataupun katakanlah 10 menjadi 8. Apa yang terjadi? Karena harga lebih murah, demand lebih tinggi, 110. Tapi supply produsen tidak mau memproduksi 110. Dia hanya memproduksi 80. Kenapa? Karena dia tidak tertarik. Jadi produsen ini tidak tertarik kalau harganya murah. Inilah yang disebut dengan excess demand, kelebihan demand. Excess demand. Karena terjadi kelebihan demand, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah konsumen karena produsen
produsen hanya memproduksi 80, padahal konsumen bersedia membeli 110. Lalu kemudian karena terjadi excess demand, ada pengawas dari pemerintah tidak boleh menaikkan harga, akhirnya terjadi pasar gelap. Ataupun kalau dilepas di pasar, karena tidak mencukupi terjadi excess tadi, demand 110 tapi supply hanya 80. Terjadi excess kelebihan demand. Karena terjadi kelebihan demand, oleh konsumen bersedia membeli harganya lebih tinggi. Katakanlah Rp9. Kalau harganya lebih tinggi Rp9, maka produsen juga menaikkan produksinya menjadi 90. Jadi kalau konsumen bersedia membeli lebih mahal, maka produsen juga menyambah produksinya. Lalu masih ada kekosongan pasar karena konsumen membutuhkan lebih besar. Lalu konsumen bersedia membeli dengan harga Rp10, maka produsen juga menaikkan supply-nya jadi Rp10. Inilah bertemu. Ini yang disebut dengan keseimbangan pasar selalu terbentuk. Kalau ada kekuatan yang memaksakan turun, pada akhirnya nanti kembali lagi ke keseimbangan. Begitu sebaliknya, kalau ada kekuatan pasar menaikkan harga, misalnya para pedagang bersatu, atau ada monopoli, atau ada penguasa pasar menaikkan harganya bukan 10 tapi 12, maka terjadi sebaliknya, terjadi excess supply. Kalau tadi excess demand, kalau ini excess supply, karena demand turun hanya 80, sedangkan supply lebih besar 110. Jadi terjadi excess. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah produsen. Akhirnya produsen bersedia menurunkan harganya. Harganya 11, konsumen menaikkan pembeliannya. Tapi belum clear, market belum clear. Supaya clear, tidak terjadi oversupply, maka produsen menurunkan harganya Rp10. Kembali bertemu pada equilibrium. Ya, disinilah ini yang dia maksud ekonomi klasik, ada invisible hand. Jadi yang berperanan di sini harga. Oke. Jadi ini tadi penjelasan mengenai pricing. Pricing ini mempengaruhi permintaan di pasar. Tadi kita sudah bicara mengenai struktur pasar, kompetisi. Apakah kompetisinya pure competition? Kalau pure competition, tadi persaingan sempurna, saya belum jelaskan. Persaingan sempurna itu adalah pure competition. Banyak pembeli dan banyak penjual. Banyak pembeli dan banyak penjual. Ini antara lain asumsinya. Yang kedua, pembeli dan penjual bebas masuk keluar pasar. Ini juga pure competition. Jadi tidak ada barrier, tidak ada hambatan. Siapapun boleh melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan. Tidak ada campur tangan pemerintah. Ini persaingan sempurna. Seperti di bursa efek, pemerintah tidak campur tangan. Tidak boleh mengatur di financial market, pemerintah tidak mengatur rupiah dengan dolar sekian. Tidak ada satupun negara yang bisa mengatur. Kecuali kalau kita menganut fixed exchange rate, seperti zaman Pak Harto dulu. Jadi Pak Harto yang menentukan, katakanlah $1 500. Suatu ketika kalau di luar pasar sana sudah terjadi perubahan, pemerintah mengumumkan lagi, mulai berlaku jam 00 malam ini, kurs dolar berubah menjadi sekian. Itu campur tangan pemerintah. Tapi sekarang hampir tidak ada lagi negara yang seperti itu. Semua dilepas floating ke pasar, international market. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah. Informasi pasar sempurna. Ini persaingan sempurna. Semua orang mengetahui harganya, semua orang mengetahui informasi pasar karena informasi terbuka secara sempurna. Ya, jadi ada faktor-faktor ekonomi lainnya. Harga ini juga karena ada campur tangan pemerintah. Seperti tarif listrik, ada campur tangan pemerintah. PLN tidak bisa, meskipun statusnya katakanlah dia monopoli, tapi dia tidak bisa menaikkan harga begitu saja karena ada kontrol dari pemerintah, ada kontrol di DPR. Tidak punya kewenangan menaikkan atau menurunkan. Berbeda dengan perusahaan secara umum. Dia bisa saja menaikkan, menurunkan harganya karena tidak dikontrol oleh pemerintah, karena dia menganut mekanisme pasar, demand dan supply. Tapi kalau seperti PLN,
dia harganya dikontrol oleh pemerintah karena pemerintah tentu pertimbangan keadilan, pertimbangan supaya tidak mempengaruhi kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, ini penggambaran cost. Jadi kalau kita bicara mengenai harga tadi, tentu basisnya adalah cost. Cost itu karakternya saudara melihat di sebelah kiri ini dengan yang di sebelah kanan. Ini biasa disebut dengan short run average cost. Short run itu bukan hanya waktu, tapi skala. Jadi short run ini artinya kalau kita membawa ke waktu itu jangka pendek, short run. Short run cost, short run average cost. Jadi biaya rata-rata per unit dalam jangka pendek ini, cost per unit. Ya, dalam jangka pendek, short run average cost. Tetapi saudara lihat kurva ini kalau digabungkan, ini long run average cost. Short run tadi satu skala. Jadi misalnya kita seperti di PLN. Kalau kita berbicara mesin satu saja, average cost-nya dia seperti ini mesin satu. Mesin 2 seperti ini, mesin 3 seperti ini. Tapi kalau digabungkan, ini yang disebut dengan long run average cost. Jadi kalau ini satu skala ekonomi, one scale of economic, satu skala itu maksudnya satu unit mesin. Kalau ini digabungkan 2 unit mesin, 3, 4 mesin disebut dengan long run average. Jadi berbeda. Kenapa berbeda? Karena fixed cost-nya tentu berbeda. Dengan perbedaan skala ekonomi, tentu struktur cost juga berbeda. Nah, di mana yang terbaik? Kalau ini digabung, semua menentu titik minimum inilah yang disebut dengan long run average cost. Jadi semua unit mesin, kalau ada 4 mesin, semua pada posisi atau dioperasikan pada titik minimum. Kalau 4 unit ini pada titik minimum digabungkan, maka semuanya mencerminkan total minimum. Halo, lagi ngajar. Kenapa? Ada masalah? Tidak ada juga. Oke, itu ya. Oke. Jadi ini hanya penggambaran bagaimana cost. Jadi cost ini adalah mencerminkan average, yaitu total cost dibagi dengan quantity. Total cost dibagi dengan quantity. Total cost terdiri dari fixed cost ditambah dengan variable cost kali quantity. Nah, ini cara menulisnya. Kenapa ada kali quantity? Karena variable cost itu terkait dengan quantity. Makin banyak yang dihasilkan, cost-nya makin tinggi. Gambarannya seperti ini. Ya. Kalau kita bicara mengenai cost, variable cost itu dia seperti ini. Kalau produksinya 1000, katakanlah per unitnya Rp100 per unit. Ya. Kalau dia memproduksi 2000, jadi 100.000. Kalau dia memproduksi 2000, maka variable cost-nya 200.000. Maka penggambaran kurvanya seperti ini. Tapi kalau dibuat rata-rata tadi average variable cost dia seperti ini. Jadi ini rupiah, ini quantity. Dia tetap Rp100. Karena di sini 100.000 dibagi 1000. 100.000 dibagi 1000 sama dengan 100. Memproduksi juga 2000 juga demikian. 200.000 dibagi 2000. Dibagi 2000 sama dengan 100. Jadi kurvanya average cost itu adalah berbentuk horizontal. Ini kalau variable cost. Bagaimana dengan fixed cost? Fixed cost sebaliknya. Secara total, seperti contoh tadi, 50.000 fixed cost-nya. Berapapun diproduksi, tetap dia 5.000. Tetapi secara average, ini tadi, average atau rata-rata, kalau ini istilah namanya average variable cost. Secara average, rata-rata per unitnya, dia begini. Jadi kalau dia produksi 1000, katakanlah dia produksi 1000, 50.000 dibagi 1000,
rupiah. Tapi kalau dia produksi 2.000, maka 50.000 bagi 2.000, 25 rupiah. Jadi makin turun. Ini average fixed cost. Jadi di sini kita melihat kurvanya. Average variable cost atau harga pokok per unitnya untuk biaya variabel dia horizontal, sedangkan fixed cost dia semakin menurun. Lalu kalau dia digabung ya seperti ini. Fixed cost di sini, variable cost-nya diletakkan di atas. Jadi sampai di sini fixed cost, sampai ini adalah variable cost. Tetapi dari sini ke atas ke bawah ini adalah total cost. Total cost adalah fixed cost ditambah dengan variable cost kali quantity. Jadi berapa kuantitinya? Kalau dia 1.000 dan kalau dia 2.000. Jadi total cost untuk 1.000 ya, tadi di sini 50.000. Berarti 50.000 variable cost-nya per unit tadi 100 rupiah. Jadi kalau dia 1.000 tambah 150.000. Berarti di sini dia 150.000. Kalau dia memproduksi 2.000, total cost adalah 50.000 plus 200 2.000 kali 100, 200.000. 250.000. Jadi di sini 250.000. Jadi total cost makin banyak yang diproduksi, ya tentu makin naik. Tetapi secara fixed cost dia tetap 50.000. Secara average, bisa kita lihat. Kalau dia memproduksi 1.000, average cost atau average total cost sama saja. Berarti 150. Kalau dia memproduksi 1.000, 150.000 bagi 1.000 sama dengan 150. Jadi di sini. Tapi kalau dia memproduksi 2.000 di sini 250 dibagi 2.000 125. Ini dia 125. Jadi semakin banyak yang dihasilkan semakin turun. Tapi maksud di sini ini seolah-olah turun, tetapi secara teori cost itu digambarkan dalam bentuk U panjang. Jadi inilah yang disebut dengan teori cost. Kalau dia banyak, ya tentu long run, ya banyak unit. Tapi kalau hanya satu unit, ya dia hanya satu saja. Katakanlah kita bicara mengenai average cost. Jadi average cost itu mula-mula turun, kemudian dia naik. Jadi ada titik minimum. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa bisa naik cost itu? Ada yang bisa menceritakan secara teknik? Mungkin karena pada kuantitas itu fixed cost-nya juga harus nambah karyawan atau harus nambah mesin gitu, Pak. Oke, yang lain. Asumsi ini variable cost ya, dan total cost dua-duanya bergerak. Fixed cost tidak bergerak, tetapi variable cost yang mengalami inefisiensi. Contohnya kira-kira apa? Karena ini one scale ya, kita bicara one scale economic. One scale ekonomi itu fixed cost-nya tidak bertambah. Jadi hanya satu skala ekonomi. Berarti kalau begitu, yang bergerak per unitnya itu adalah variable cost. Kira-kira apa contoh case-nya? Fixed cost-nya tetap. Biaya pegawai tadi yang bersifat tetap. Jadi naiknya atau turunnya ini adalah awalnya fixed cost. Tapi ketika dia turun, jadi ketika dia turun di sini, ini yang bekerja adalah fixed cost. Tapi tiba-tiba naik. Kalau ini oke, karena ada faktor fixed cost kalau menurun. Tapi kenapa bisa naik? Ada yang bisa menceritakan? Ini masalah teknis, ada kaitannya dengan teknis. Ini yang disebut dengan fungsi cost non-linear. Karena cost itu ada dua macam. Ada linear, dia garis lurus, tapi ada
seperti ini garis lurus, tapi ada non-linear. Ya, jadi ada garis lurus, ada non-linear, tidak lurus. Kira-kira kenapa average cost bisa naik? Jadi kira-kira contoh sederhananya begini, kaitannya ke teknologi. Kalau kita naik mobil di Jakarta, bawa mobil pribadi di luar jalan tol, perbandingan 1 liter kira-kira 10 km. Tapi begitu kita masuk di jalan tol, kecepatan di atas 100, bukan lagi 1:10. Mungkin bisa 1/12. Nah, ini yang dimaksud tadi. Berarti kalau kita kecepatannya 100, bisa naik menjadi 1/12. Kalau kecepatannya ditambah lagi, kecepatan di atas 100 atau 150, mungkin 1/13. Kalau ditambah lagi kecepatan, mungkin 1/14. Kecepatan kalau ada mobil kecepatan 200. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita terlalu memicu kecepatan tadi, memaksakan kuantitinya, terjadi inefisiensi. Mungkin kalau mobil kita, kalau mesin bisa tambah rusak. Jadi maintenance-nya akan naik. Biaya pemeliharaannya akan naik. Nah, itu kira-kira yang berkaitan dengan inefisiensi. Ada batas efisiensi sesuatu mesin atau suatu teknologi. Tapi kalau melewati batas efisiensi ini, variabel cost-nya atau cost-nya ada yang bertambah. Ada cost yang bertambah. Karena menambah quantity. Cost yang bertambah inilah yang membuat cost-nya lebih. Jadi sama dengan manusia juga. Kalau kita dipaksa bekerja di atas 8 jam sehari mungkin produktif, tapi lama-lama sakit, menjadi tidak produktif. Jadi cost-nya juga naik. Mungkin contoh lain apa ya? Ya mungkin seperti ya pesawat juga, kalau tidak dipelihara ya tiba-tiba karena tidak pernah dipelihara, justru pesawatnya bisa hancur karena mati mesinnya di atas, tiba-tiba jatuh, ya cost-nya bisa menjadi lebih mahal. Jadi tidak efisien. Jadi ada batas efisiensi. Kalau di pertanian ini banyak kejadian. Jadi kalau menggunakan pupuk dosis tertentu bisa cost-nya murah, ya, karena biayanya pertumbuhan pertaniannya makin cepat sehingga waktu panennya itu makin cepat. Jadi cost-nya lebih irit. Sama kalau peternakan ayam, ya dipaksa makan ayam itu sehingga dalam waktu 15 hari sudah bisa dipanen. Tapi kalau dipaksa terus juga, ya nanti kalau pertanian ditambah pupuk, ya kelebihan dosis. Kelebihan dosis inilah yang membuat mungkin pertaniannya menjadi rusak, cost-nya menjadi mahal, ya dipaksakan. Kalau kita sakit kepala, mau cepat sembuh ya mungkin 1 biji, ya 2 jam baru sembuh sakit kepala. Tapi kalau mau cuma 10 menit sembuh ya makan 2 biji. Kalau mau lebih cepat lagi makan 3 biji tapi bukan sehat, malah tambah sakit. Nah ini kita katakanlah seperti ini. Jadi melewati batas kewajaran yang batas efisiensi. Jadi faktor teknologi di sini berperanan. Jadi kalau kita melewati batas efisiensi, justru cost menjadi lebih mahal. Oke, itu contoh saja ya. Oke, faktor ekonomi, reseller. Ini tadi contoh apa beda antara short run dan long run. Tadi sudah dicontohkan ini. Ada kurva demand berbentuk seperti ini, ada seperti ini. Nah, ini yang disebut inelastis, ini yang disebut dengan elastis. Apa yang dimaksud elastis dan elastis di dalam permintaan? Elastis itu seperti karet, ya, seperti karet. Yang dimaksud elastisitas demand di sini atau price elasticity of demand, price elasticity of demand, price elastisitas harga terhadap permintaan, price elasticity of demand. Yaitu rumusnya perubahan permintaan, presentasi perubahan quantity of demand dibanding dengan presentasi perubahan harga. Nah, itu yang dimaksud dengan presentasi. Jadi berapa delta perubahannya di sini antara harga dengan harga? Katakanlah tadi di sini Rp10 menjadi Rp12. Berarti deltanya perubahannya 2. Jadi deltanya sama dengan 2. Sedangkan quantity di sini katakanlah perubahannya dari 10 menjadi 15. Jadi perubahannya adalah
menjadi, ya, katakanlah kalau di sini kita ambil contoh yang sesuai kurvanya supaya berbanding. 10 menjadi 15, berarti ini adalah deltanya 5. Karena ini ruangnya kecil, 10 menjadi 12, berarti deltanya sama dengan 2. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai persentase perubahannya ini 5/10. Berarti kalau 5/10 berarti 50% ya, 0,5. Kalau ini perubahannya 2 terhadap 10, berarti 2/10, 0,2. Jadi elasticity of demand di sini, price elasticity of demand, elastisitasnya adalah perubahan harga, perubahan permintaan, quantity terhadap perubahan harga. Jadi 0,2/0,5 atau 2/5 sama dengan 0,4. Ya, sama dengan 0,4. Bandingkan dengan di sini, saudara lihat perubahan harganya, karena ini sejajar, delta harganya adalah 5. Sedangkan di sini deltanya mungkin lebih banyak ya, dari 10 menjadi 20. Jadi 10 menjadi 20, deltanya adalah 10. Kalau demikian, elastisitasnya adalah perubahan Q20 dibagi dengan perubahan harga 5 atau sama dengan 4. Ini disebut dengan elastis. Disebut dengan elastis. Kenapa disebut dengan elastis? Karena sedikit harga berubah, tapi permintaan berubah banyak. Kalau di sini harga banyak berubah, tapi permintaan hanya sedikit berubah. Ya. Kalau harga turun, permintaan sedikit naik. Tapi kalau di sini harga turun dengan, katakanlah ini barang X dengan barang Y, kalau di sini harganya turun Rp5, permintaannya naik 20. Ini yang disebut dengan lebih elastis. Jadi ada produk yang lebih elastis, ada yang kurang elastis atau disebut inelastis. Inelastis itu kalau elastisitasnya kurang dari 1. Tapi kalau elastisitasnya lebih dari 1 disebut dengan elastis. Ya, itu bedanya inelastis dan elastis. Ini kata-kata inelastis dan elastis. Inelastis dan elastis. Jadi sedikit harga berubah, tetapi persentase perubahan jumlah berubah lebih banyak. Apa contohnya produk yang inelastis? Sebelum elastis, inelastis apa contohnya? Jadi kita pada saat menjual, menetapkan harga, kita harus melihat produk kita itu inelastis atau elastis. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau kita dalam bisnis, kira-kira contohnya apa produk yang inelastis? Bahan pokok, Pak. Beras kali, Pak. Bahan pokok. Oke. Yang lain. Inelastis. Jadi kalau ada perubahan harga, tidak direspon dengan cepat oleh kuantiti. Tapi kalau di sini, perubahan harga direspon dengan cepat oleh kuantiti. Contohnya begini. Di sektor pertanian, harga sudah naik, tapi kuantiti di pasar belum bertambah. Ada juga tambah cuma sedikit. Kenapa? Karena pertanian selalu kalah selangkah dari pasar. Cabai misalnya, sekarang 150.000 per kilo. Biasanya cuma 50.000. Tapi di pasar tetap saja cabai tidak ada. Karena petani baru berlomba-lomba untuk nanam cabai. Tunggu 3 bulan baru panen. Pada saat panen 3 bulan, berlomba-lomba bertemu di pasar. Harga turun lagi. Karena tadi ada faktor tadi kaitannya dengan demand dan supply. Nah, jadi ini contoh sektor pertanian. Oleh sebab itu biasanya orang menyebut sektor pertanian itu inelastis karena produsen
atau quantity tidak merespon harga dengan cepat. Oleh sebab itu, sektor pertanian selalu dianggap negara yang berkonsentrasi di pertanian itu tidak bisa jadi kaya. Begitu juga petani, tidak bisa kaya petani itu. Karena apa? Produk petani selalu kalah selangkah dari pasar. Harga naik, tidak ada produksi. Baru dia nanam. Pada saat dia berproduksi, panen, tidak bisa dia kontrol. Begitu juga dengan katakanlah seperti buah, duren, dan lain-lain. Ada musim. Pada saat kuantiti naik, dia tidak bisa mengontrol. Harga ya tidak bisa. Jadi respons antara harga dan kuantiti itu tidak bisa dengan cepat, khususnya kaitan harga dengan kuantiti. Nah, tapi kalau manufaktur beda. Kalau harga naik, pabrik bisa menghidupkan pabriknya, produksi sebanyak-banyaknya. Kalau harga turun, ya dia kurangi produksinya. Nah, itulah manufaktur. Bagaimana dengan PLN? Nah, PLN inelastis atau elastis? Inelastis atau elastis? Halo? Oke. Jadi manufaktur itu adalah tingkat respons. Karena tadi kan permintaan atau kuantiti dipengaruhi oleh harga. Jadi harga sudah bergerak, tapi kuantiti, harga begitu bergerak sedikit, kuantiti cepat merespon. Jadi PLN itu sebenarnya masuk kelompok industri manufaktur. Kenapa tidak ada orang pengusaha, tidak ada konglomerat yang mau menjual listrik ke konsumen? Ya karena tidak tertarik, harganya murah. Jadi dia tertarik, dia di sini saja, dia tidak mau memproduksi, melayani konsumen. Dia maunya yang memproduksi, jual ke PLN. Jadi PLN yang jual ke konsumen. Karena PLN sebagai monopsoni, dia membeli dengan harga lebih tinggi, lalu dia jual dengan harga lebih murah. Kerugiannya ditutup oleh negara melalui subsidi. Ini contoh saja. Jadi industri atau perusahaan yang elastis itu lebih respons terhadap perubahan harga. Tetapi bisnis yang inelastis, dia tidak respon. Seperti tadi, industri agriculture, dia tidak bisa mengatur produksinya. Tapi manufaktur, dia bisa mengatur produksinya. Oke, itu penjelasan mengenai dia juga melihat pada posisi perusahaannya itu apakah inelastis atau elastis. Jadi kalau ada perusahaan menghadapi kondisi elastis, inelastis seperti ini, jangan menaikkan harga. Karena kalau menaikkan harga pasti konsumen akan lari ke tempat yang lain. Jadi semakin elastis, seperti tadi contoh monopoli dan monopolistik. Apa beda monopoli dan monopolistik? Nah, tadi penjelasannya. Kalau monopoli dia lebih tegak, tapi kalau monopolistik lebih datar. Nah, berarti apa bedanya ini kurva? Ini inelastis, ini elastis. Kalau terjadi perubahan harga, 10 menjadi 12, konsumen karena ada kenaikan harga. Tapi kalau di sini monopoli, jadi ini monopolistik. Jadi monopolistik itu adalah lebih elastis. Kalau monopoli dia inelastis, kurang elastis atau monopoli. Jadi harganya Rp12, Rp10 dia naikkan. Demand 2.000 awalnya ya hanya 1.900. Jadi demand konsumen mengurangi pembeliannya karena hanya menyesuaikan daya belinya dia. Jadi demand sedikit sekali berubah. Kalau di sini berubahnya banyak. Karena konsumen tidak ada pilihan. Ya, jadi monopoli itu adalah dari sisi konsumen dia inelastis. Tapi dari segi perusahaan, jadi kalau kita pada posisi sebagai perusahaan,
monopolistik, jangan menaikkan harga. Karena menaikkan harga, maka konsumen akan mengurangi pembeliannya secara agregat, demand menurun, dia akan pindah ke produk yang lain. Tetapi kalau monopoli, perusahaan menaikkan harganya, ini dari sisi demand ya, konsumen mengurangi cuma sedikit, karena memang dia tidak mampu, budget lainnya, anggarannya, pendapatannya tidak mencukupi. Jadi dia hanya mengurangi, tapi tetap dia membutuhkan. Sebenarnya dia butuh 2.000, tapi karena daya belinya tidak sanggup, ya akhirnya dia hanya kurangi sedikit saja. Tetapi kalau monopolistik, banyak barang pengganti, begitu dinaikkan harganya, konsumen tinggalkan produk itu. Dia pindah ke produk yang lain. Oke. Elastis dan inelastis. Oke, ini menentukan harga pada posisi di mana kita, jadi di sini quantity, di sini adalah rupiah. Katakanlah di sini kita ingin mencapai target keuntungan. Kalau kita ingin mencapai target keuntungan seperti ini, berarti kita harus menjual di sini. Karena ini adalah garis yang merah ini adalah penjualan, revenue. Sedangkan cost yang ini, yang tadi kita gambarkan, ini variable cost, sedangkan yang di bawah ini adalah fixed cost. Jadi, sedangkan ini yang merah dari titik nol ini adalah penjualan. Penjualan, sedangkan ini adalah cost. Jadi kalau penjualan kita di sini, perpotongan antara revenue dan cost, ini yang disebut dengan impasse, break even point. Jadi titik di mana tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian. Kenapa tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian? Karena pada kurva berpotongan ini sama antara total revenue dengan total cost. Jadi total cost di sini, total revenue juga di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai break even point. Jadi kalau perusahaan menjual di atas 30, dia akan laba. Berapa labanya? Sebesar selisih antara kurva revenue dengan cost. Ya. Semakin ke kanan dia semakin banyak dihasilkan. Jarak antara revenue dengan cost semakin jauh. Nah, sekarang perusahaannya targetnya mau berapa keuntungan? Kalau targetnya 200, dia harus di sini. Kalau target keuntungan lebih sedikit, ya cukup di sini saja. Jadi tergantung pada target berapa keuntungan yang akan dia capai. Semakin banyak keuntungan target yang akan dicapai, quantity of sales-nya juga harus dinaikkan. Ini makna dari grafik ini. Sebaliknya, kalau kita memproduksi atau perusahaan hanya menjual kurang dari 30, maka dia akan rugi. Kenapa rugi? Karena sales-nya, kurva sales ini lebih rendah daripada cost. Ya. Makin ke kiri makin banyak ruginya. Karena sales-nya sedikit, cost-nya lebih tinggi. Ya. Nah, kesimpulannya, perusahaan sebelum mengambil keputusan dalam bisnis, dia harus tahu dulu pada posisi berapa quantity yang menghasilkan break even. Dia harus tahu dulu pada posisi break even. Setelah itu baru dia lihat pangsa pasar. Berapa pasar yang dia bisa kuasai. Katakanlah break even 30. Baru dia lihat pangsa pasar dia bisa kuasai 40. Bisa 50 berarti oke. Tapi kalau pangsa pasar di bawah 30 ya lebih baik mundur. Nah, ini pentingnya kurva ini. Jadi menunjukkan kepada perusahaan bahwa pada posisi mana kita memproduksi, pada posisi mana titik break even point, dan pada posisi mana pasar bisa kita kuasai. Jadi pasar itu ya pangsa pasar, ada pelaku pasar, ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, katakanlah kita di D, pangsa pasar kita sudah tertentu. Tidak mungkin kita bisa mengambil pasarnya orang lain secara drastis. Nah, sehingga katakanlah pangsa pasar kita cuma di bawah 30. Kita hanya mampu mengambil pasar di bawah 30, berarti kita pada posisi di bawah break even. Berarti kita mengalami kerugian. Oke, kita bicara dulu mengenai break even.
Jadi break even point tadi atau titik impas, ya istilahnya titik impas. Titik impas ini adalah posisi tidak ada kerugian, tidak ada keuntungan. Total revenue sama dengan total cost. Ya. Jadi tadi digambarkan dalam kurva yang sama. Ya. Di sini total revenue, sedangkan di sini adalah total cost. Jadi inilah yang disebut dengan break even point. Kalau ke kiri rugi, kalau ke kanan laba. Ini quantity. Nah, bagaimana memformulasikannya? Cara memformulasikannya adalah total revenue sama dengan total cost. Total revenue tidak lain adalah harga dikali quantity. Sedangkan total cost tadi dirumuskan fixed cost ditambah dengan variable cost kali quantity. Ya, ini yang tadi ya. Lalu disederhanakan PQ min PCQ sama dengan fixed cost. Nah, ini secara matematik sederhana. Atau disederhanakan lagi, Q sama dengan P min PC sama dengan FC. Atau kalau mau disederhanakan, berapa quantity break even point adalah PC dibagi dengan P min PC. Nah, inilah yang dipakai rumus break even point. Jadi kalau kita mau mengetahui berapa quantity sehingga dicapai break even point. Ya, contohnya tadi fixed cost 50.000. Variable cost-nya adalah 100 per unit. Sedangkan harganya dijual Rp200 per unit. Ya. Berapa quantity break even point-nya? Ya, sisa kita hitung. Adalah 50.000 dibagi 200 min 100. Berarti kalau begitu break even point-nya adalah 500 unit. Jadi kalau perusahaan memproduksi 500 di sini, maka total revenue dan total cost sama. Nah, contoh, total revenue kalau 100, yaitu Rp200 harganya, price 200 kali 100. Berarti kan 200.000. Jadi di sini 200.000 revenue. Total cost sama tadi, persamaannya fixed cost 50.000 tambah variable cost-nya 100 kali unitnya 500. Maka sama juga dengan berapa ini? 500. 100.000 kok. 55.000. Kita dulu. Oh, 200 di sini. Itu harusnya 200 Bapak ya. Nah, jadi 250. Di sini 50.000. 150 Bro. 150.000. Total revenue-nya di 200. sini total revenue. Tar dulu. Ini 150 sudah betul ya. Ini kan fixed cost, variable cost-nya kan 100. Ya. Oh, Nah, jadi ini 100. total revenue adalah 200 kali 500. Berarti kan 100.000. Sedangkan cost-nya terdiri dari fixed cost 50.000. Variable cost-nya 100 kali 500 unit. Berarti kan 50.000 juga. Berarti total cost sama dengan 100.000. Nah, jadi di sini 0 karena revenue 100.000 ya. Jadi di sini revenue-nya 200 kali 500 unit ya. Jadi di sini 100.000. Total cost 50.000 tambah 50.000 ya 100.000 juga. Sama antara revenue. Nah, ini yang membuktikan. Jadi sama-sama 100.000. Total revenue 100 dan total cost juga 100. Nah, ini yang membuktikan bahwa break even point itu adalah 500. Kalau kita tambah satu saja menjadi 501,
501 pasti laba. Atau kurang 1,499 pasti rugi. Nah, ini yang membuktikan karena kurva total cost lebih tinggi daripada kurva total revenue. Sebaliknya di sini, kurva total revenue lebih tinggi daripada kurva total cost. Nah, katakanlah 501, berarti total revenue 200 kali 501. Berarti 100, 200. 100.200. Cost, fixed cost-nya tetap 50.000. Variable cost-nya 501 kali 100, 50.000, 100. Total cost-nya 100. Laba 100 rupiah. Nah, ini yang membuktikan bahwa kalau di sini tadinya labanya sama dengan 0. Nah, atau dibalik, kurangi 1,499. Total revenue adalah 200 kali 499. Berarti 99.800. Cost, fixed cost-nya 50.000. Variable cost-nya 499 kali 100, berarti 49.900. Jadi 99.900. Rugi 100. Rugi 100 dalam kurung. Jadi kalau dia 499 dia rugi karena kurva total cost lebih tinggi. Ini daerah rugi, ini daerah laba. Ah, disinilah kalau kita di dalam hal mengambil keputusan dalam bisnis, kita penting untuk mengetahui titik break even. Jadi setelah mengetahui titik break even, barulah kita melihat pasar. Pangsa pasar kita apakah bisa melebihi break even ke kanan atau tidak sampai break even. Kalau PLN kira-kira di mana posisinya? Setelah 500 atau sebelum 500? Ada yang bisa menjelaskan? Sebelum 500, Prof. Sebelum 500. Ya, saya lihat kemarin harga rata-ratanya PLN 1.300. Padahal cost-nya jauh di atas 1.300. Berarti cost per unitnya ya, lebih rendah. Ya, lebih rendah, lebih tinggi cost-nya daripada penjualannya. Karena tarifnya 1.331, 1.300, padahal cost-nya jauh di atas 1.300. Berarti dia berada posisi kurva total cost lebih tinggi daripada kurva total revenue. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Pangsa pasar cukup besar seperti PLN. Pangsa pasar cukup besar. Ini yang pangsa pasar dikuasai. Ini terlayani, tapi ini masih banyak pangsa pasar yang belum dilayani. Ini existing yang sudah dilayani. Pangsa pasar. Kita menghadapi posisi katakanlah tadi ini total cost, ini fixed cost ya, ini total revenue. Di sini 500. Pada posisi di sini adalah 100.000. Ini fixed cost, quantity, ini rupiah. Kalau pangsa pasar ternyata kurang dari 500. Yang ada hanya katakanlah 450. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Ada 3 hal. Coba sebutkan salah satunya. Jadi pangsa pasar, quantity, demand hanya 450. Padahal perhitungan kita break even 500. PLN hanya 450 pasarnya. Apa yang dilakukan oleh PLN? Supaya dia bisa melayani pasar ini tentu dengan memperoleh keuntungan. Berdasarkan grafik ini ada 3 hal yang dilakukan. Kalau pangsa pasar kita hanya 450, padahal break even-nya 500.
Apa yang dilakukan? Coba sebut. Kurangi pegawai. Kurangi pegawai. Kita bicara cuma cost dan Cost revenue. ya. Ya, pegawai juga oke, mengurangi pegawai. Yang lain? Naikkan harga. Naikkan harga, oke. Price. Berarti kurva demandnya geser ke kiri. Kalau kurva demandnya dinaikkan, berarti break even point-nya bisa pindah ke sini. Tadinya 500, hanya 400. Nah, itu tadi jawabannya. Kalau harga dinaikkan, maka break even ini pindah break even 1 ke break even 2. Kenapa? Karena tadi rumus break even adalah fixed cost dibagi dengan P min PC. Fixed cost 50.000, harganya tadinya 200, dinaikkan menjadi 300. Variabelnya tetap 100. Apa maknanya? 50.000 bagi 200 hanya 250. Jadi di sini break even point-nya adalah bukan lagi 500 tapi hanya 250. Jadi break even 250. Jadi kalau pasar 450 kan masuk. Pasar kita yang kita hadapi 450, break even hanya 250. Maaf Prof, udah 845. Astaga, tidak terasa. Waduh, ini tidak selesai nih, padahal masih ada harga. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi harga, karena ini strategis soalnya. Oke Prof. Oke, kita ingatkan minggu depan ya. Saya sampai di break even. Kok waktu berjalan cepat banget ya? Oke, silakan. Yang mau presentasi kelompok 4 ya? Kelompok 3 Prof. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aidil Bahari, Febi Perwiro Utomo, Hidayatullah, dan Tiara Fahmi. Malam hari ini akan membahas tentang tugas kelompok yang kami pilih untuk Di dipresentasikan. slide share dulu. Di slide show. Itu sudah Pak. Oke, udah. Ya Pak. Kecil lagi. Oke. Ya, itu Yang jurnal presentasi dengan siapa namanya judul. ini? Tiara. Iya Pak. Oke. Penerapan strategi pemasaran, inovasi produk kreatif, dan orientasi pasar untuk meningkatkan kinerja UMKM yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hidayatullah. Silakan Mas Hidayatullah. Terima kasih Mbak Tiara. Mohon maaf sebelumnya apa suara saya terdengar ya Pak? Ya, kedengaran. Oh ya baik. Langsung saja saya mulai. Dari paper yang kami bahas ini adalah berjudul Penerapan Strategi Pemasaran, Inovasi Produk Kreatif, dan Orientasi Pasar untuk Meningkatkan Kinerja Pemasaran UMKM yang ditulis oleh Elwisam Rahayu Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta. Penelitian ini membahas masalah yang berkaitan dengan kinerja pemasaran pengusaha mikro dan kecil yang khususnya berada di daerah Tangerang Selatan hingga Banten. Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Data dikumpulkan dari 65 responden dan PLS SEM digunakan sebagai alat analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi produk kreatif, orientasi pasar, dan strategi pemasaran memiliki efek positif pada kinerja pemasaran UMKM. Selain itu juga pengembangan bisnis juga terbukti berpengaruh pada kinerja pemasaran UMKM. Next. Mungkin Oke. Untuk tujuan penelitiannya,
Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor pembelajaran dan orientasi produk pasar merupakan strategi yang bisa digunakan untuk menstimulasi inovasi organisasi pada UMKM. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan UMKM yang selama ini ada tetapi kurang mendapatkan dukungan, terutama dalam pemasaran produknya dengan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Next. Manfaat penelitian, hasil empiris yang dilakukan oleh Oklas dan SOP menunjukkan bahwa ketika kombinasi sumber daya intelektual dan kemampuan inovasi produk, di samping kombinasi sumber daya reputasi dan kemampuan pemasaran tinggi, pertumbuhan UMKM dapat ditingkatkan. Orientasi pasar ini merupakan orientasi strategis yang dicirikan dengan serangkaian perilaku dan kegiatan yang terkait dengan fokus pelanggan yang kuat dari UMKM. Pemasaran terkoordinasi di seluruh organisasi dan profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manek menyatakan bahwa pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran menunjukkan adanya nilai yang signifikan. Untuk slide selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Pak Aidil. Silakan Pak Aidil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyambung dari Bang Dayat. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif strategi pemasaran terhadap pengembangan usaha? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif inovasi produk kreatif terhadap pengembangan usaha? Tiga, apakah terdapat pengaruh positif orientasi pasar terhadap pengembangan usaha? Keempat, apakah terdapat pengaruh positif pengembangan usaha terhadap kinerja pemasaran? Untuk metode penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan mengukur hubungan kausal. Penelitian ini mengenai penerapan strategi pemasaran, inovasi produk kreatif, dan orientasi pasar melalui pengembangan usaha sebagai upaya meningkatkan kinerja pemasaran, yang juga merupakan salah satu jenis penelitian cross-section. Nah, desain penelitian. Pertama, populasi penelitian ini adalah pedagang yang melakukan aktivitas perdagangannya di Tangerang Selatan, Banten. Yang kedua, sampel diambil sebanyak 65 responden dengan menggunakan accidental sampling. Tiga, usia responden dalam hal ini para pedagang mayoritas adalah lebih dari 30 tahun. Sebanyak 30 orang dari 65 orang responden. 4. Jenis kelamin responden adalah pria sebanyak 46 orang dari 65 orang responden. 5. Inovasi produk diukur dengan 3 item yang diadaptasi dari Bustinza et al. Nah, lalu orientasi pasar diadaptasi dari Narver dan Slater yang terdiri dari 15 item pernyataan yang selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 dimensi. Lalu pengujian dilakukan terhadap berbagai instrumen terkait dengan structural equation model untuk melihat kesesuaian model yang digunakan. Nah, pengujian hipotesis ini dilakukan menggunakan aplikasi PLS 3.0. Untuk kerangka penelitian, evaluasi outer model itu ada convergent validity, discriminant validity, lalu uji reliabilitas. Untuk evaluasi inner modelnya ada R-square dan pengujian hipotesis. Untuk hasil penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Febi. Terima kasih, Bang Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk hasil penelitiannya, kita kembali masih di kerangka penelitiannya. Untuk hasil penelitian itu ada 2 jenis nanti, yaitu hasil dari evaluasi outer model dan hasil dari evaluasi inner model. Untuk hasil penelitian yang pertama bisa dilihat di tabel ini, yaitu average variance extract untuk konstruksi, yaitu terdiri dari 5 variabel, yaitu ada variabel inovasi produk kreatif, variabel kinerja pemasaran, variabel orientasi pasar,
variabel pengembangan usaha, dan variabel strategi pemasaran. Pada paper ini tidak ada bagan diagram chartnya, sehingga kami berasumsi bahwa ada tiga variabel yang tiga variabel dependen, satu variabel moderating, dan satu variabel dependen, tiga variabel independen, dan satu variabel moderating. Dan untuk konstruknya sendiri bisa dilihat di sini ada aturan yang menyebutkan bahwa nilai AVI atau average variance extracted itu haruslah di antara 0,6 sampai 0,7, sehingga nilai yang bisa digunakan itu adalah nilai dari inovasi produk kreatif, kinerja pemasaran, pengembangan usaha, dan strategi pemasaran. Namun karena nilainya itu masih di atas 0,5, maka untuk nilai orientasi pasar masih bisa dimasukkan untuk analisa modeling. Selanjutnya untuk next untuk hasil penelitian di tabel 2, yaitu diskriminan validity. Diskriminan validity ini adalah model reflektif yang dievaluasi melalui cross-loading, kemudian dibandingkan nilai AV dengan kuadrat dari nilai korelasi antar konstruk, atau membandingkan akar kuadrat AV dengan korelasi antar konstruknya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa keterkaitan antara variabel-variabel yang diberikan ada 5 hubungan seperti yang terlihat di tabel ini. Rata-rata nilainya di atas 0,7, sedangkan untuk nilai yang di antara 0,6 sampai 0,7 masih dianggap layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, next, untuk tabel 3. Next, untuk tabel 3, ya. Tabel 3 adalah nilai Cronbach's alpha dan composite reliability. Untuk nilai Cronbach's alpha dan composite reliability ini sendiri, nilai yang menunjukkan 0,6 mengindikasikan bahwa reliabilitas dinilai buruk, namun masih bisa digunakan untuk analisa lebih lanjut. Dan jika koefisien Cronbach's alpha dan composite reliability menunjukkan nilai 0,6 sampai dengan 0,7, maka reliabilitas dapat diterima. Di sini nilainya di antara 0,6 sampai 0,7 dan terpenuhi. Sedangkan untuk yang 0,8, maka reliabilitasnya dianggap sangat baik. Next, untuk R-square. Dari R-square ini sendiri dapat dilihat bahwa residunya ada di 0,9 dan 0,7. Dan untuk pengujian hipotesis bisa dilihat pada inovasi produk kreatif berkaitan dengan pengembangan usaha, hasilnya positif dan signifikan. Sedangkan untuk pengembangan usaha orientasi pasar, pengembangan usaha dan pengembangan orientasi pasar dan pengembangan usaha nilainya negatif dan tidak signifikan. Untuk pengembangan usaha terhadap kinerja pemasaran nilainya positif dan signifikan. Dan strategi pemasaran terhadap pengembangan usaha nilainya signifikan. Next, mungkin selanjutnya untuk kesimpulan, masih ada hasil penelitian. Next, selanjutnya. Selanjutnya untuk hasil penelitian, apakah sudah berubah? Ya. Di sini dari 4 hipotesis yang dikemukakan di awal tadi, ada 4 hipotesis yang mana merupakan 4 masalah yang ditanyakan. Untuk hipotesis pertama, apakah terdapat pengaruh positif strategi pemasaran terhadap pengembangan usaha? Hasilnya adalah diterima, artinya iya. Untuk hipotesis kedua, apakah terdapat pengaruh inovasi terhadap produk kreatif terhadap pengembangan usaha? Jawabnya iya, bisa diterima.
Untuk hipotesis ketiga, apakah terdapat pengaruh positif orientasi pasar terhadap pengembangan usaha? Hasilnya negatif dan tidak signifikan sehingga hipotesa ketiga itu ditolak. Sedangkan untuk hipotesa keempat, terdapat pengaruh positif pengembangan usaha terhadap kinerja pemasaran, hasilnya positif, dan hipotesanya diterima. Mungkin selanjutnya untuk kesimpulan dan implikasi penelitian, saya kembalikan lagi kepada Mbak Tiara, kepada Mbak Perdana. Dipersilakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Febi. Jadi kesimpulan yang didapat dari penelitian ini antara lain, yang pertama, inovasi produk kreatif yang dilakukan para UMKM berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha. Yang kedua, orientasi pasar yang dilakukan para UMKM tidak berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Yang ketiga, strategi pemasaran yang dilakukan para UMKM berpengaruh positif terhadap pengembangan usaha. Dan yang keempat, pengembangan usaha yang dilakukan para UMKM berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Dan implikasi temuan ini antara lain, yang pertama, inovasi produk dan strategi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha UKM. Implikasi teoritis dapat dijelaskan bahwa UKM yang menerapkan inovasi dalam kegiatan bisnisnya akan dapat mendorong upaya peningkatan pengembangan usaha UKM. Yang kedua, pengembangan usaha dapat mendorong kinerja pemasaran UKM, yang artinya usaha yang terus berkembang linear dengan kinerja pemasaran UKM. Dan yang terakhir, dalam upaya meningkatkan kinerja pemasaran dapat dilakukan melalui pengembangan usaha seperti memperluas area pemasaran dan produktivitas usaha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba buka dulu tadi variabelnya, yang bahkan supaya teman-temannya jangan salah pengerti. Tabelnya tadi, tabel mundur dulu, mundur lagi. Coba. Coba tabel berikutnya coba. Ini validity ya. Jadi validity itu kalau suatu penelitian menggunakan angket, kuesioner, daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan itu penelitian seperti ini namanya kualitatif yang dikuantitatifkan. Kenapa disebut kualitatif yang dikuantitatifkan? Karena meneliti pendapat orang. Kenapa disebut meneliti pendapat orang? Karena kita berikan daftar pertanyaan, kita sudah siapkan jawabannya, orang itu memilih apakah sangat setuju, tidak setuju, atau dia sangat tidak setuju. Lalu hasil pendapat orang ini kita berikan bobot. Kalau sangat setuju kita berikan 4, sangat tidak setuju kita berikan 1. Nah, oleh sebab itu penelitian seperti ini disebut dengan penelitian kuantitatif, kualitatif yang dikuantitatifkan. Karena pendapat orang itu adalah kualitatif. Saya punya pendapat setuju atau tidak setuju. Tapi diteliti oleh orang apakah saya setuju atau tidak setuju, lalu diberikan pertanyaan, saya jawab sangat setuju misalnya. Lalu sangat setuju pendapat saya itu diberikan bobot 4. Nah, maka tadi kualitatif menjadi kuantitatif. Lalu diolah dengan statistik. Validity ini salah satu alat ukur untuk menguji apakah pertanyaan yang diajukan ke saya itu valid atau tidak. Apakah dapat digunakan untuk mengukur apa yang diukur ini bisa. Nah, itu namanya validity. Kalau korelasinya setiap tadi konstruk, setiap indikator tadi terhadap total dia korelasinya tinggi, itu artinya valid. Tapi kalau korelasinya rendah, berarti tidak valid. Pertanyaan kita tadi sebagai instrumen untuk mengukur pendapat orang itu tidak valid. Jadi ukurannya korelasi antara setiap indikator terhadap total. Tabel berikutnya coba. Ada satu lagi uji, ini namanya uji kuesioner. Coba tabel berikutnya. Ini reliability. Jadi 2 ini yang selalu digunakan kalau kita menggunakan angket daftar pertanyaan.
Yang tadi validity apakah dapat digunakan, kalau reliability apakah dapat dipercaya, apakah dia konsisten, dapat diandalkan. Kalau dia dilakukan pengukuran lebih dari 1 kali atau dilakukan pengukuran berulang-ulang, apakah hasilnya konsisten. Nah, ini digunakan namanya Cronbach. Cronbach ini nama orang yang menemukan formulanya. Kalau di atas 0,6 atau 0,7 berarti itu dia reliable. Jadi ini 2 alat ini dipakai untuk menguji instrumen atau tools yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran variabel. Oke, itu ya. Yang kedua, coba berikutnya lagi, tabel berikutnya. Tabel ini R-square, coba berikutnya lagi sebelum R-square. Oke. Ini saja variabel pengembangan. Jadi saudara punya artikel ini, inovasi, kinerja, dan orientasi, ini namanya variabel independen, mempengaruhi. Yang dipengaruhi adalah tentu dependen. Tetapi sebelum sampai ke dependen, ada pengembang usaha, namanya variabel intervening, variabel antara. Tadi saya mendengar variabel moderator, bukan. Ya, moderator berbeda. Jadi kalau moderator itu, dia sifatnya memperkuat hubungan. Kalau inovasi X1, kemudian kinerja pemasaran adalah oleh pengembang usaha, maka itu namanya moderator. Tapi kalau dia sifatnya melalui inovasi mempengaruhi pengembang usaha mempengaruhi kinerja, maka dia namanya variabel intervening, variabel antara. Ya, jadi ada variabel antara, ada variabel moderating. Misalnya PLN tadi, PLN kinerja keuangannya dipengaruhi oleh banyak faktor, katakanlah cash flow, tarif, dan sebagainya. Tetapi ada variabel moderating. Variabel moderating adalah di sini kalau kita mau lihat adalah subsidi. Jadi memperkuat hubungan antara cash flow dengan kinerja keuangan PLN, yaitu subsidi. Jadi bisa memperkuat, bisa memperlemah. Jadi kalau subsidinya dikurangi, dihilangkan, maka hubungan antara X dengan Y menjadi lemah. Itu namanya moderating. Kalau intervening dia antara. Sama dalam pemasaran tadi kita bicara, kenapa orang memutuskan untuk membeli suatu produk? Apakah harganya? Bukan, karena dia puas. Nah, itu. Kenapa dia puas? Karena harganya murah atau kualitasnya bagus. Jadi dalam hal ini puas ini adalah sebagai variabel intervening antara. Jadi kalau begitu konsumen harus dipuaskan dulu, baru dia loyal atau mengambil keputusan membeli. Kalau dia tidak puas, dia tidak akan membeli. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang mempengaruhi orang puas? Nah, tentu banyak faktor tadi. Harganya murah, modelnya bagus, servisnya bagus, pelayanannya, kualitasnya bagus. Jadi dibuat dulu konsumen itu puas, baru dia bisa tertarik, loyal, mengambil keputusan untuk membeli. Itu namanya pengaruh. Jadi puas dulu, baru mengambil. Atau faktor independen tadi, kualitas membuat orang membeli melalui kepuasan. Nah, jadi kalau dia tidak puas juga, percuma dia tidak akan membeli meskipun harganya murah. Jadi bukan variabel, jadi pengembang usaha ini bukan moderating, tetapi dia intervening. Coba lanjut lagi R-square. R-square-nya ini mana? Ini saudara perlu ketahui karena nanti kalau membuat jurnal jangan salah persepsi. Jadi R-square ini adalah menunjukkan kemampuan model menjelaskan fenomena. Apa yang dimaksud model? Ya hubungan tadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Berapa besar kemampuan model ini untuk menjelaskan? Nah, jadi di sini hubungannya independen dengan kinerja 72%. Hubungannya dengan pengembang usaha adalah 97%. Semakin tinggi presentasi R-square ini, itu artinya model yang kita gunakan semakin baik. Penelitian kita mampu menjelaskan fenomena. Fenomena apa? Fenomena hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen. Jadi kalau terjadi perubahan pada variabel independen, maka akan direspon oleh perubahan variabel dependen dengan 97%. Jadi kalau dia sangat rendah, ya berarti model kita kemampuan menjelaskan hubungan antar perubahan variabel independen terhadap variabel dependen juga rendah. Jadi semakin tinggi R-square-nya semakin baik. Sedangkan P pilu di sini menunjukkan hubungan parsial, ya, hubungan parsial misalnya yang rendah, yang signifikan itu kalau di bawah 0,05, di bawah 5%. Seperti ini 42%, 42 ini sama dengan 42%, berarti ini tidak signifikan. Jadi orientasi pasar dan pengembang usaha ini tidak signifikan, ini tulisannya tidak signifikan. Tapi kalau kurang dari 5%, 0,05, ini artinya 0,00 sekian, kurang dari 1%, nah, berarti hubungannya signifikan. Jadi ini mencerminkan tingkat kesalahan dalam hubungan ini. Jadi errornya, ya, margin error, kalau kita biasa mendengar penelitian kalau ada pilkada, berapa margin errornya? Ya ini margin errornya 42%, berarti tingkat kesalahannya 42%. Kalau ini margin errornya kurang dari 1%, 0,000, berarti dia signifikan hubungan antara inovasi produk dengan pengembangan usaha. Oke, coba lanjut, ada lagi yang bisa dijelaskan? Berikutnya lagi. Oke, ini hanya menguji hipotesis. Oke, saya kira cukup malam ini. Sudah lewat waktunya, lewat 10 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita ketemu minggu depan. Jadi materinya masih sama dengan materi yang lalu, ya. Belum saya share, materinya masih gabungan dari materi yang lalu. Saya kira cukup. Sekian pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya jalan dulu.